Pada Januari 2023, fighter kelas berat UFC Francis Ngannou mundur dari UFC setelah kontraknya tidak diperpanjang lagi. Padahal saat itu Francis adalah juara kelas berat UFC. Keluarnya Francis ini sangat erat kaitannya dengan kompensasi atau gaji yang diterima fighter UFC yang dirasa sangat kurang dibandingkan olahraga kombat lain seperti tinju. Sementara di tinju sendiri, seorang petinju bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta dolar atau bisa mendapatkan pemasukan lebih dari 1 triliun hanya dalam satu pertarungan saja. Berbanding terbalik dengan UFC yang merupakan promotor MMA terbesar di dunia yang dimana fighternya seringkali mengeluh tidak mendapatkan bayaran yang pantas. Lalu, apakah yang menjadi penyebab bayaran para bintang UFC sangatlah jauh dibandingkan bintang-bintang petinju yang memiliki penghasilan yang berlimpah di setiap pertarungannya? Mari kita bahas bersama. Do you anticipate fighting again or kind of waiting to see what happens in that title fight? I'm broke, so I need to fight. A lot of people don't understand that when we have these fights that we owe people money after these fights. After this win, 60% of my money is already gone. Between the gym, between management, between taxes. On top of that, I got bills, credit cards, I got kids, I have a house up in Alaska. Interview pasca pertarungan setelah kemenangan Jared Cannonier atas Kelvin Gastelum ini membuka mata kita semua. Bisa kita bayangkan situasi ini. Seorang fighter ranking 10 besar middleweight yang bertarung untuk promotor MMA terbesar di dunia bisa berkata jika dirinya bangkrut. Padahal Jared Cannonier bukanlah fighter prelim, dia adalah fighter yang hampir selalu mengisi main event di Fight Night dan UFC pay-per-view. John Makdessi, fighter asal Kanada yang sudah bertarung untuk UFC lebih dari 10 tahun, mengupload slip gajinya di media sosial. Dari sinilah sedikit banyak kita bisa mengetahui berapa besar penghasilan yang didapat oleh seorang fighter UFC, di mana hal tersebut sangat jarang orang ketahui. Terlihat di sana, kontrak yang diupload itu adalah kontrak pertarungan terakhirnya di UFC, yaitu di UFC 293 tahun 2023. Di mana saat itu John Makdessi mengisi prelim card-nya. Perlu dicatat bahwa Makdessi adalah fighter yang sudah senior di UFC dan sudah bertarung 20 kali untuk UFC. Penghasilan yang didapatnya sebelum pengurangan adalah sebesar 58.000 dolar Amerika atau sekitar 922 juta rupiah. Penghasilan ini adalah jumlah yang didapat Makdessi jika sukses memotong berat badan dan siap untuk tampil. Tentu penghasilan ini belum dipotong oleh biaya-biaya lain seperti biaya kesehatan, biaya penerbangan atau transportasi yang rupanya harus ditanggung oleh fighter itu sendiri, dan biaya lain untuk pengurusan visa. Total pengurangannya menjadi kurang lebih 54 juta rupiah. Pemotongan tersebut belum sampai di situ saja. Masih ada pengurangan lain, yaitu pemotongan pajak yang cukup besar, yaitu hampir 45% dari pendapatan, yaitu mencapai 414 juta rupiah. Jadi pendapatan bersih yang diterima John Makdessi saat itu adalah sekitar 454 juta rupiah. Pendapatan ini tentu juga belum dikurangi biaya lainnya, seperti membayar manajer, membayar pelatih, hingga membayar gym atau tempat latihannya. Belum lagi biaya hidup yang harus ditanggung seperti cicilan rumah, hingga biaya untuk pendidikan anak yang tentu biayanya tidak sedikit. Jika beruntung, seorang fighter bisa mendapatkan bonus tambahan seperti Performance of the Night atau Fight of the Night sebesar 50.000 dolar Amerika atau sekitar 795 juta rupiah. Belum lagi bonus tambahan sekitar 10.000 dolar atau sekitar 159 juta rupiah jika fighter tersebut berhasil memenangkan pertarungan.
Maka bisa kita kira-kira berapa besaran gaji fighter UFC asal Indonesia JK Saragi saat ia mengalahkan Lucas Alexander November 2023 lalu. Jika melihat referensi dari California State Athlete Commission, maka gaji rata-rata fighter debutan UFC berada pada kisaran $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Saat itu JK mendapatkan 2 bonus, yaitu memenangkan pertarungan yang mendapatkan $10.000 dan mendapatkan performance bonus sebesar $50.000. Jadi total yang didapat JK dalam pertarungan itu adalah kurang lebih sekitar 1,1 miliar rupiah. Tentu nilai itu belum dipotong pajak, pengurangan-pengurangan, dan tagihan lain yang bisa mengurangi pendapatan hingga lebih dari 60%. Pendapatan ini tergolong kecil jika fighter tersebut bukanlah fighter sekelas Alex Pereira ataupun Islam Makhachev. Makhachev yang merupakan bintang besar UFC, pendapatannya pada UFC 311 dikabarkan senilai $1 juta atau sebesar hampir 16 miliar rupiah. Nilai ini belum ditambah dengan bonus lain seperti pembagian keuntungan pay-per-view dan penghasilan dari sponsor. Maka estimasi penghasilan Makhachev berkisar antara 3 sampai 5 juta dolar atau bisa mencapai 79 miliar rupiah. Nilai ini tergolong masih jauh lebih kecil ketimbang apa yang didapat oleh Conor McGregor saat dikalahkan Khabib Nurmagomedov pada UFC 229. McGregor bisa mendapatkan penghasilan hingga 50 juta dolar atau hingga 795 miliar rupiah hanya dalam satu malam. Namun bintang sebesar McGregor yang bisa menyedot banyak penonton sangatlah langka. Tidak semua fighter UFC bisa menyamai kebesaran McGregor dalam menjual pertarungan. Rata-rata para bintang UFC mendapatkan penghasilan kotor 70 hingga 100 miliar per pertarungan. Tergantung seberapa besar penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut. Jika dibandingkan dengan tinju, maka gaji yang diterima fighter UFC bukanlah apa-apa. Para bintang tinju bisa mendapatkan hingga 1 triliun lebih setiap pertarungannya. Contoh saja, bintang sekelas Floyd Mayweather atau Anthony Joshua. Pendapatan terakhir Floyd Mayweather saat menghadapi Conor McGregor di tahun 2018 dikabarkan mencapai hampir 4,5 triliun rupiah. Sementara itu Anthony Joshua yang mengalahkan Francis Ngannou di 2024 lalu dikabarkan mendapatkan hampir 800 miliar rupiah. Perbedaan yang sangat besar antara bintang UFC dan bintang petinju dunia ini sangatlah erat kaitannya dengan model bisnis kedua olahraga ini. Pada dasarnya, jika diibaratkan, maka fighter-fighter UFC ini adalah ibarat karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan besar. Sementara itu, para petinju adalah ibarat pekerja lepas yang hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Maka atas perbedaan yang mendasar ini, kita bisa menyimpulkan jika penghasilan yang didapat seorang fighter akan jauh lebih besar jika ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam olahraga tinju, petinju memiliki kebebasan penuh dalam bernegosiasi dengan promotor. Jika misalkan promotor A dirasa tidak sesuai kesepakatan kontraknya, maka petinju tersebut bisa beralih ke promotor lain dan bisa mendapatkan nilai kontrak yang lebih besar. Sementara di UFC, karena statusnya sebagai karyawan, maka upah yang diberikan tentu jauh lebih sedikit karena fighter tersebut berada di naungan sebuah perusahaan. UFC yang memegang kontrak fighter mendapatkan bagian besar dari pendapatan fighter. Dikabarkan semua fighter hanya mendapatkan 20% dari total pendapatan di setiap event yang diadakan UFC. Belum lagi fighter UFC saat ini tidak boleh lagi mencari sponsor sendiri dan sudah ditentukan oleh UFC sponsor bagi seluruh fighternya. Di samping itu, hanya fighter-fighter bintang saja yang berhak mendapatkan pembagian nilai pay-per-view. Karena merekalah yang punya andil besar dalam menjual pertarungan. Untuk menjadi fighter UFC kaya raya seperti Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov, fighter tidak hanya harus memiliki kemampuan mumpuni, tetapi mempunyai nilai jual yang mampu mendongkrak popularitas mereka, baik itu dengan cara baik ataupun dengan cara yang kontroversial. Di samping itu, untuk menambah kekayaannya,
McGregor juga memperluas asetnya dengan berbisnis whisky dan tentu UFC memperbolehkannya bertinju. Maka kasus keluarnya Francis Ngannou dari UFC adalah sebuah hal yang wajar karena fighter sekelas Francis yang bisa punya potensi mendatangkan banyak keuntungan bagi UFC. Tapi Francis merasa pembagian keuntungan dari UFC dirasa kurang fair dan proporsional. Maka dari itu, Francis memilih keluar dan mencoba memulai karirnya di tinju yang rupa-rupanya tidak berjalan begitu baik. Tapi paling tidak, ia mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar dari yang selama ini ia dapatkan di UFC. You guys know how the UFC contract can be restrictive, and as an independent contractor, you don't really have a say in that contract. You don't even have a right. So I can't do that. If you don't want to be here, you don't have to be here. So, jadi kenapa para petinju memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari fighter UFC? Itu semua terletak pada perbedaan model bisnis mereka, di mana para bintang tinju bisa bebas bernegosiasi dengan banyak promotor, sementara fighter UFC yang statusnya hanya pekerja bagi UFC tidak bisa bebas bergerak karena UFC mengontrol semua dan selalu mendapatkan revenue terbesar dari setiap eventnya. Dan gimana menurut kamu? Apakah para fighter UFC pantas mendapatkan penghasilan yang besar dalam setiap eventnya? Ataukah justru para petinju yang bayarannya dirasa terlalu berlebihan? Tinggalkan komentar di bawah.